Mbak Anggi ini Iya. Kepala UPT Malioboro. Mbak, ini yang terbaru Mbak, isu Malioboro tentang pengemis Mbak. Nyuwun komentarnya Mbak Anggi. Ya, kita berusaha untuk bisa membersihkan dari pengemis ya, karena gimana pun juga aktivitas mengemis itu kan dilarang. Jadi apalagi di Malioboro, kawasan premium yang kemudian banyak wisatawan dari luar Jogja ingin menikmati suasana Malioboro. Nah, kita harapannya kita bersinergi dengan semua pihak, terutama Pol PP, kaitannya untuk bisa menertibkan aktivitas pengemis di Malioboro. Nah, yang juga baru Mbak, pengamen. Nah, Ya. ini bagaimana Mbak? Pengamen ini memang kalau di Malioboro kita sudah menempatkan 7 titik aktivitas atraksi seni di Malioboro, sepanjang tubuh Malioboro itu ada 7, di mana teman-teman pengamen yang tergabung dalam komunitas Pasugdiran Malioboro itu kita tempatkan di 7 titik tersebut. Ada dari yang angklung, kemudian band, akustik, tunanetra, seperti itu sudah ada semua. Tapi memang ada beberapa unsur pengamen yang masih liar karena mereka belum ingin bergabung dengan alasan secara keahlian, secara kemampuan mereka belum bisa ngeband seperti itu. Nah, ini kita tetap upayakan untuk bisa mensosialisasikan, mengedukasi mereka untuk bergabung bersama kami, karena di 7 titik itu sendiri kita juga ada upaya pembinaan biar mereka juga bisa berkembang, tidak hanya ngamen muter yang kemudian berkedok sebagai pengamen tapi mereka memaksa pengunjung untuk memberi, tapi bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas mereka, karena seperti pesan Pak Wali kan, yang ngamen di Malioboro sendiri harus terkurasi, harus bagus seperti itu. Jadi mereka tidak lagi kita bisa sebut pengamen tapi musisi jalan, lebih tepatnya seperti itu. Mbak, larangan merokok Mbak. Bener nggak sih Mbak kalau di sini nggak Benar, boleh larangan merokok? merokok di Malioboro itu adalah kawasan tanpa rokok, tapi ini yang susah memang karena pengunjung itu datang dan pergi. Yang satu diingatkan manut, yang lain datang lagi dengan tidak tahu kalau ini adalah KTR. Nah, upaya kita adalah tetap terus menghimbau melalui petugas Jokomaton, melalui penanda yang ada di sana juga. Di sepanjang Malioboro kita upayakan ada penanda-penanda, kita tambahi terus kalau merasa masih kurang, kita himbau lewat radio Bidoro. Tapi kita juga pengen teman-teman yang admin media sosial ini juga meworokan ke dunia luar bahwa Malioboro itu adalah kawasan tanpa rokok. Ini yang agak memang ruang terbuka, tapi KTR itu yang memang kita harus kerja keras. Kalau sampai di sini ketangkep merokok apa Mbak pidananya? Nah, kalau itu Pol PP ya yang berhak menegakkan secara justisi perdanya. Itu ada denda sampai 7 juta rupiah. Tapi kalau di kita punya program Mbok Rono sama Makbul, yang nanti jenengan kalau ketuan merokok sama Mbok Rono sama Makbul ini pasti diajak dicium sama edan-edanan tersebut, dicium wong edan tuh kalau merokok, terus kita minta berfoto dengan pengakuan bahwa saya sedang melanggar peraturan KTR. Rono lagi bencong ya? Iya. Mbok Rono sama Makbul kayak gitu. Keluhan lain Mbak Anggi, Malioboro pesing. Nah, ini kuda sama kusir kudanya gitu. Tapi memang begini, Malioboro itu kan ruang terbuka 24 jam beraktivitas, fasilitas toilet memang kemudian terbatas, tapi selain itu kita udah mengupayakan kerjasama dengan toko-toko juga untuk menyediakan toilet. Tapi memang pada saat ada orang-orang yang 24 jam berada di Malioboro sampai dini hari, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Pada saat kemudian mereka berhajat sembarangan, tapi sampai saat ini kita belum bisa menemukan bukti bahwa itu benar-benar manusia ya, bisa juga kuda. Nah, kalau kuda ini yang paling repot kan, karena mereka tidak bisa kemudian diminta pertanggungjawabannya untuk membersihkan. Nah, berarti harus kusirnya yang kemudian menghafal tentang kuda ini, kebiasaan perilaku kuda sendiri. Jadi kita upayakan untuk bisa kerjasama dengan kusir kuda, komunitas Paguyuban kusir andong kayak gitu, untuk bisa bertanggung jawab tentang kebersihan Malioboro. Dan untuk masalah pesing, kita juga masih mencari-cari apakah ini manusia atau kuda saja atau manusia. Jadi harapan kami semua manusia beradab lah, jangan kalah sama kuda. Kalau kuda nggak bisa ini, ya manusia harusnya paham. Kalau untuk sampah Malioboro kita upayakan Malioboro bersih sepanjang hari, tapi memang lagi-lagi permasalahannya kesadaran kita pengunjung Malioboro itu masih terbukti pada saat kita membersihkan sampah di Malioboro, petugas kami di pagi hari itu bersih semuanya, muncul pengunjung kami mulai menemukan lagi banyak yang meninggalkan wadah minuman itu di kursi-kursi di pedestrian, bekas-bekas minuman, bekas-bekas makanan. Ini yang terus kami upayakan untuk bisa menegur pengunjung. Jogomaton itu juga menegur pengunjung untuk tetap membuang sampah pada tempatnya atau juga mengelola sampahnya sendiri. Jadi memang
lagi-lagi kami nggak bisa kerja sendiri kalau petugas kebersihan membersihkan terus tapi sampahnya datang terus karena perilaku pengunjung. Itu yang menjadi problem. Akhirnya mungkin kami harus memulai dari awal, dari akar permasalahannya harus ada edukasi kepada pengunjung Malioboro. Mbak, katanya Malioboro sekarang itu lebih sepi dari tahun kemarin. Gimana, Mbak? Kata siapa ya? Saya. Ya kalau sepinya atau tidak relatif ya, secara hitungan kita masih di long weekend dan kemudian full pedestrian itu juga masih cukup banyak gitu ya. Jadi ya masih sekitar 5.000 sampai di hari biasa itu 3.000 sampai 2.000 3.000 pengunjung. Jadi saya rasa tetap optimis kalau teman-teman berkunjung ke Malioboro itu Malioboro masih menjadi magnet dari kota Yogyakarta. Sekarang ini kan kepala UPT Malioboro ya. Nah, kendala apa yang paling banyak dialami atau yang paling susah disolusikan oleh Mbak Anggi tentang Malioboro ini? Curhatlah Mbak, silakan. Konflik kepentingan. Ini Malioboro tuh tempat banyak sekali kepentingan jadi satu ya. Jadi semua orang pengen difasilitasi, semua orang pengen diakomodir kepentingannya. Ini yang kami harus bijak sesuai arahan dari pimpinan, dari wali kota, dari kepala dinas untuk kemudian bagaimana mengakomodir kepentingan banyak pihak. Karena semua orang merasa memiliki Malioboro, semua orang merasa punya hub di Malioboro, semua orang pengen di Malioboro. Nah ini kadang-kadang mereka bergesekan kepentingannya, ini yang kemudian harus kita cari jalan tengah yang sebijak-bijaknya. Mbak, untuk perparkiran, nah ini sering masih ada yang di media-media tuh katanya ditutup harga parkirnya, ini bagaimana? Ya kalau parkirnya parkir resmi pasti tidak ditutup ya. Kalau parkirnya parkir liar memang itu parkirnya ini menjadi salah satu permasalahan juga. Akhirnya kita upayakan untuk ada solusi bersama dari pihak dinas perhubungan juga, karena masalah parkir itu menjadi tusinya dari dinas perhubungan. Kita kerjasama untuk ada aduan, ada kayak gitu kita sampaikan ke. Kalau untuk itu Pak, parkir resmi dengan parkir liar sih bedanya apa Pak? Kalau parkir liar sama parkir resmi. Parkir resminya itu di mana aja, Mbak? Kalau parkir Baik resmi, motor dan mobil. Iya, kalau parkir resmi itu kalau ada di TKP jelas ya, di sekitaran Malioboro itu ada TKP 2 Malioboro di sana yang dikelola oleh PT KTP, kemudian Senopati, kemudian di Bestalan ada, kemudian Menara Kopi, kemudian Sriwedani itu adalah untuk lokasi parkir yang resmi. Kemudian di Suryatmajan dan perwakilan itu juga ada titik parkir resmi dari dinas perhubungan. Di luar itu ada banyak yang kemudian ya mungkin ada warga, ada apa yang kemudian berinisiatif berparkir sendiri. Ini yang kemudian memang harus kita cari solusi bersama dinas perhubungan dan OPD-OPD yang terkait, pihak-pihak terkait untuk bisa menyelesaikan permasalahan parkir liar. Tentang ini Mbak, penutupan Kretek Kewek. Nah, ini dampaknya apa Mbak kalau ke Malioboro? Kalau mau ke Malioboro kan muter, tapi ya memang ini karena keselamatan bersama ya, nampaknya kita memang harus punya kesadaran untuk demi keselamatan semuanya kita sedikit effort lah, sedikit misalnya mau ke Malioboro ya harus muter dulu, mau ke stasiun Tugu ya spare waktu biar nggak buru-buru. Jadi mulai bisa menata yang tadinya nge-mengge 15 menit mungkin kita bisa spare sampai 1 jam. Lagi Mbak, ini kemarin kan sempat ditutup untuk pedestrian itu lebih. Nah, ini kedepannya mau seperti apa Malioboro? Kalau ditutup full untuk uji coba pedestrian itu sebenarnya tidak pernah sampai nutup titik nol. Jadi kalau untuk titik nol itu pasti ada event-event khusus, memang ada hal-hal yang harus kita sesuaikan. Tapi kalau untuk full pedestrian Malioboro sendiri, kita selalu akan mengupayakan untuk selalu kita uji coba karena sampai saat ini kita masih dalam tataran. Kenapa masih dalam tataran uji coba? Karena kita perlu memetakan permasalahan-permasalahan yang timbul karena full pedestrian. Dari 1, 2, 3 kali percobaan itu sudah beberapa permasalahan yang terpetakan dan perlu kita segera cari solusi. Karena yaitu tadi kita harapannya kan memang ada permintaan untuk ke depan itu Malioboro memang benar-benar full pedestrian. Tapi kan ada banyak hal juga yang harus kita siapkan. Nah ini yang perlu kita mitigasi bersama-sama banyak pihak, kemudian agar tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh adanya pemberlakuan Malioboro. Jadi biar semuanya happy lah dengan Malioboro full pedestrian. Tambahan silakan. Yang paling istimewa sekarang di Malioboro itu apa, Mbak? Apa ya Malioboro sekarang semakin
Kepala UPT. Waduh, semakin bersih. Sekarang juga ada 7 titik, ada 5 titik kalau di Malioboro ya. Tempat apresiasi, kita bisa apresiasi seni. Harapan kami orang yang di Malioboro itu kan dulu tempat tumbuhnya komunitas-komunitas seni, sastra dan lain sebagainya, cendekiawan, kemudian pada muncul di Malioboro, budayawan itu muncul di Malioboro. Nah, harapannya dengan diaktifkan titik-titik seni ini menjadi awal mula Malioboro menjadi kembali lagi menjadi laboratorium kebudayaan yang ada, yang hidup terus berkembang. Jadi tempat di sini kita mengapresiasi kesenian, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang saling terkait kelindan di sini. Jadi istimewanya adalah mungkin kita sekarang bisa menikmati Malioboro yang lebih bersih, lebih berbudaya, kemudian juga lebih friendly.